Halo, sampai jumpa kembali ya di channel DNNG ya. Saat ini saya akan membahas tentang bagaimana supaya rekomendasi dari video teman-teman itu terus berjalan ya. Karena memang pada saat ini tuh ada sebuah masalah ya. Teman-teman mengupload sebuah video, kemungkinan subscriber teman-teman itu sudah menonton dan misalnya cuman 1000, nanti ini paling mentok cuman 2.500, 3.000, 4.000. Nah, setelah itu biasanya rekomendasi YouTube itu akan berhenti, teman-teman. Ya, akan berhenti. Rekomendasi akan berhenti dan kita hanya bergantung kepada penelusuran YouTube. Kalau penelusuran YouTube itu biasanya, teman-teman ya, kalau penelusuran YouTube itu tergantung orang itu mencari konten kita ya, tema konten kita, judul konten kita atau tidak. Apabila teman-teman tidak mencari judul konten kita, maka konten kita akan stagnan. Dia hanya berhenti di kisaran 4.000 begitu sajalah. Rekomendasi sudah tidak jalan. Dia hanya bergantung pada penelusuran YouTube. Ini bagi orang-orang yang kok idenya cuma sedikit, tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan. Apalagi kita itu cuma punya konten beberapa saja. Paling untuk mencapai target 1.300.000 itu akan sangat kesulitan, teman-teman. Ya. Lalu bagaimana nasib seorang YouTuber? Padahal minimal gajian itu 1.300.000. Kalau sudah kehabisan ide, kita hanya punya konten sebatas itu saja, tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan yang sangat-sangat cukup serius. Bahkan akan bisa melemahkan seorang konten kreator. Lalu bagaimana cara mengatasinya, teman-teman? Cara mengatasinya, teman-teman harus jadwalkan minimal 1 minggu itu satu konten. Supaya konten yang kita upload itu dapat merekomendasikan konten kita sebelum yang kita upload ini. Jadi misalnya konten kita ada 100 nih. Terus kemudian kita ngupload satu konten dalam 1 minggu. Nah, 100 itu akan direkomendasikan oleh YouTube ya, menggunakan konten yang baru kita upload. Kalau kita tidak lakukan itu, maka rekomendasi sudah stop sampai situ. Teman-teman akan mengandalkan sebuah penelusuran. Pada saat ini, untuk penelusuran YouTube itu hanya beberapa persen saja. Karena memang yang gencar dilakukan oleh YouTube itu adalah fitur jelajah sama rekomendasi video. Ya. Jadi orang-orang tanpa mencari itu biasanya langsung tampil ke berandanya, ya, ke beranda teman-teman kita itu. Lalu cara menyiasatinya bagaimana? Cara menyiasatinya yaitu minimal 1 minggu harus satu ide harus kita upload. Dan jam tayangnya, kemudian ramenya, tingkat ramenya, retensinya itu juga harus diperhitungkan. Biasanya misalnya harinya, waktunya itu harus tepat. Misalnya jam-jam rame itu jam-jam berapa, ya. Waktu teman-teman itu istirahat. Boleh siang, kemudian boleh subuh, boleh sore hari. Ya, pada saat teman-teman itu istirahat bisa menonton video kita. Kalau itu tidak dilakukan, maka akan stuck sampai situ saja. Ya. Buat ide terus dijadwalkan. Lalu yang lebih baik bagaimana? 1 hari 1. Tapi harus memiliki sebuah konsep supaya channel kita itu terus berkembang. Ya. Setiap konten kita itu memiliki detak jantung, tetap berjalan dengan baik. Kalau kita hanya stuck, kita hanya menggunakan trik ini, trik itu, trik segala macam itu pakai VPN,
teman-teman akan kecewa nantinya. Lalu bagaimana cara kita membuat sebuah ide supaya kita itu bisa terus mengupload ya. Terus bisa mengupload satu video dalam 1 minggu. Ya, saya kasih tahu teman-teman. Yaitu rumusnya adalah SWOT, SWOT ya. Strength, weaknesses. Strength itu adalah kekuatan, weaknesses itu adalah kelemahan, O-nya opportunity adalah kesempatan, threat adalah ancaman. Jadi teman-teman boleh mengupload 4 jenis ini. Ya, strength misalnya ada kekuatan. Kekuatan itu adalah keunggulannya, kehebatannya, kualitasnya. Teman-teman boleh upload. Jadi bukan sebuah masalah saja yang kita upload di dalam konten kreator itu, di dalam konten video kita. Kekuatan kita, kualitas kita boleh ya promosikan, kita share ya. Ya kita publish supaya teman-teman itu bisa melihat bagaimana keunggulan ya, bagaimana kekuatan yang kita punya. Misalnya konten apa? Konten tentang pertanian. Teman-teman harus memberikan yang terbaik. Misalnya padinya itu sangat bagus sekali, panennya melimpah karena menggunakan ini. Weaknesses, oh padinya keserang. Ini kan kelemahan, padinya keserang penggerek batang, terus werang, itu kelemahan. Opportunity, kesempatan. Ya, tentang kesempatan itu harus bagaimana cara membuat kontennya. Kita membuat sebuah insektisida yang lebih murah ya dibandingkan insektisida atau pestisida yang mahal, tapi kita cari kualitas yang sama. Itu masuk dalam kesempatan. Threat, ancaman. Misalnya musim hujan itu adalah ancaman. Musim kemarau adalah ancaman. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi itu sudah menjadi bahan untuk membuat sebuah konten. Lalu entitasnya apa saja yang kita bisa lakukan, yang kita bisa cuplik menjadi sebuah konten. Teman-teman, saya kasih rumus adalah SPOK. Subjeknya ya, subjek itu kepada orangnya ya. Predikat itu pada pekerjaannya. Objeknya itu pada suatu barang, keterangan. Itu rumusnya nggak jauh-jauh berbeda dari situ. Misalnya subjeknya tadi kan tentang pertanian, tentang serangga ya, tentang belalang. Subjeknya tentang Pak Tani, tetapi yang dibahas ya tentang serangga, tentang belalang, tentang keong, tentang tikus ya. Objeknya ya tetap padi ya, seperti itu. Itu adalah sebuah rumus supaya teman-teman itu tidak akan kehabisan ide, dan supaya channel teman-teman itu terus bisa berkembang, rekomendasi tetap terus berjalan. Ketika rekomendasi sudah berhenti, maka teman-teman diharuskan, ini sudah harus membuat sebuah konten yang baru dengan rumus SWOT ya dan SPOK. Nanti teman-teman boleh konsep satu persatu ya. Tentang pertanian tadi saya sebutkan serangganya, insektisidanya, pestisidanya, fungisidanya. Ancamannya itu tentang musim hujan, tikus, itu masuk ancaman teman-teman ya. Seperti itu. Itu juga bisa diterapkan ke channel-channel yang lainnya. Seperti itu guys ya. Teman-teman jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, karena ini sangat penting teman-teman. Saya akan memberikan sebuah motivasi supaya teman-teman itu terus survive dalam membuat sebuah konten minimal 1 minggu sekali supaya channelnya itu tetap hidup guys. Oke guys, thank you for watching and see you next time.